Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu, bermajlis dan bermajlis di majlis ilmu, bentuk bagian dari karunia yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pada malam hari ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada beberapa pertemuan yang lalu kita menegaskan bahwasanya kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sebelum kemudian datang bulan Dzulhijjah, kemudian dilengkapi dengan bulan Muharram, lalu diberi jeda sampai datangnya bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ada beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulqa'dah, agar kita lebih menghadirkan kebersamaan kita dengan Sayyidina Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wa salam pada bulan yang sama, pada bulan Dzulqa'dah ini, pada tanggal 6 Hijriah. Ada satu peristiwa besar yang pernah terjadi, dan peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam keseharian, dalam kehidupan, bahkan dalam bernegara, di mana kita mengetahui bahwasanya kehidupan Nabi ketika di Makkah selama 13 tahun adalah kehidupan dalam kondisi tertekan, halatus istid'af, keadaan yang lemah, keadaan yang tertekan. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa salam tidak bisa melakukan banyak, bahkan tidak jarang dari kalangan para sahabat akhirnya diberikan izin untuk meninggalkan Makkah, sebagian ke negeri Habasyah dan seterusnya. Namun berbalik keadaan semenjak Nabi tinggal di Madinah. Kondisi yang lemah, kondisi yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata sampainya di kota Madinah, Rasulullah melakukan beberapa keputusan yang itu tentunya dari Allah Azza wa Jalla, di antara melakukan peperangan, konfrontasi langsung, berhadapan langsung, yang akhirnya di situ Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍahum mendapatkan kemenangan dari Allah. Jadi kita harus menggambarkan ini posisi kalah, tertekan, terpojokkan selama 13 tahun. Tiba-tiba kemudian
menang. Peristiwa terakhir adalah kemarin yang kita bahas adalah Ghazwatul Khandaq, pengapungan Madinah, di mana Quraisy dan bala tentaranya, sekutunya semua mendatangi kota Madinah dengan jumlah yang ribuan, di atas 10.000, dan mengatakan sampai 13.000. Ini jumlah yang besar sekali. Sedangkan penghuni kota Madinah itu tidak lebih dari 5.000 orang. Itu plus anak-anaknya, plus pun yang wanitanya. Tapi Allah menangkan. Allah Azza wa Jalla menangkan. Sehingga kondisi ini semakin membuat apa? Umat Islam pada waktu itu, yaitu para sahabat dan pimpinannya Nabi alaihi wassalam, semakin di atas angin. Tidak lagi merasakan rasa kekalahan, rasa tertindas, sudah tidak ada lagi. Menang. Sekalipun pernah melalui rasa khawatir tentunya. Ketika perang Ghazwah Khandaq ini kan ada rasa khawatir. Belum lagi pengkhianatan dari Bani Quraidah, khawatir yang sangat luar biasa. Tapi Allah beri kemenangan. Maka ada satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak di sini kondisinya banyak melakukan tanazulan, mengalah. Padahal selama ini nggak ada mengalah. Perang ya perang, mati ya mati. Kekuatan semua dikerahkan. Tidak ada perdamaian. Di satu kondisi, kita akan membahasnya nanti, ada peristiwa yang disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah ini tidak pernah tergambarkan oleh sahabat sama sekali. Maka nanti akan kita lihat bagaimana protesnya Umar yang sangat luar biasa kepada Nabi. Sampai Umar mengatakan, bukankah engkau ini Nabi? Bukankah engkau ini diutuskan Allah? Bukankah kita di atas kebenaran? Lalu kenapa kita harus rela mengalah? Sampai begitunya Umar bin Khattab. Kita harus gambarkan para sahabat itu tidak biasanya mengkritisi atau protes kepada Nabi. Tapi kondisi ini berat. Kita harus menggambarkan beratnya di mana? 13 tahun kalah, kemudian 6 tahun menang Allah menangkan terus. Tiba-tiba dalam satu kondisi memilih untuk kita berdamai. Ini berat. Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud, Ghazwah apa? Terus Rasulullah menang. Bahkan dalam kondisi terpojok pun Allah menang. Rasulullah yang hampir saja wafat meninggal dalam perang Uhud pun Allah selamatkan. Jadi rasa menangnya ini sudah banyak. Tiba-tiba belum melawan, belum ada pertemuan, belum ada pertempuran, justru perdamaian. Ini berat banget. Ini bisa dirasakan bagi mereka yang sudah biasa menang, tiba-tiba adalah kita impas saja, nggak usah kita melakukan pertandingan. Berat. Pada tahun ke-6 Rasulullah SAW bermimpi. Ini awal mulanya. 6 tahun Rasulullah tidak lagi melihat Ka'bah sama sekali. Rasulullah tiba-tiba bermimpi, ia dan para sahabat masuk ke Mekah dalam kondisi aman, dalam kondisi habis melaksanakan menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Yang jelas yang digambarkan, beliau dalam kondisi sudah rambutnya sudah habis, sudah dicukur total. Begitu juga para sahabatnya dan sebagiannya juga dipotong pendek. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ini ru'yah ini kita mengetahui bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu, seperti mimpinya Nabi Ibrahim yang menyembelih sang putra Ismail.
Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Aku lihat ketika aku tidur ini mimpi, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Menurutmu bagaimana? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lihat kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang engkau telah diperintahkan. Perintah dari mana? Kan nggak ada konteksnya, nggak ada perintah. Ibrahim hanya melihat menyembelih anaknya, tapi nggak ada perintah. Tapi Ismail mengetahui bahwasanya ini adalah wahyu. Makanya mimpinya para nabi dan rasul adalah bagian dari wahyu. Itu pula yang terjadi tahapan awal sebelum Jibril datang membawa surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 6 bulan pertama Rasulullah itu selalu mimpi di malamnya, besok paginya kejadian. Terus begitu selama 6 bulan. Jadi setiap mimpi yang dimimpikan Nabi, besok harinya terjadi. Ini kan bukan kondisi normal. Kalau kita udah besok buka praktek perdukunan, ya, langsung ramal. Oh, ini enggak hanya 1 hari 2 hari, 6 bulan. Bukan hanya 1 hari 2 hari. Kebetulan yang 1 hari 2 hari aja sudah langsung pede, dia percaya diri. Di Nabi alaihi afdhalus salatu wa wassalam selama 6 bulan, setiap melihat sesuatu besoknya terjadi. Terus begitu. Sampai akhirnya datanglah Jibril alaihissalam membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayat, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nabi melihat dirinya masuk Makkah di Masjidil Haram, melihat para sahabatnya dalam kondisi botak, gundul. Sebagian dalam posisi rambutnya dipotong pendek. Maka Nabi langsung merespon mimpi ini untuk dinyatakan kepada para sahabat. Langsung dikumpulkan para sahabat, aku telah mimpi begini. Para sahabat senang tentunya, karena mereka tahu ini wahyu. Berarti kita akan masuk nih ke Makkah. Padahal waktu itu baru saja Rasulullah melewati posisi peperangan apa? Ahzab, Ghazwatul Khandaq, yang Quraisy mengumpulkan pasukan yang jumlahnya ribuan untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat dan tentaranya. Jadi kondisinya berat. Gimana mau masuk Makkah dalam kondisi yang belum ada perdamaian, belum ada apa-apa. Maka disinilah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Lalu Rasulullah menyiapkan, ini di bulan Dzulqa'dah. Pada hari Senin Rasulullah mengumumkan untuk melakukan perjalanan ke Makkah, melaksanakan ibadah umrah. 6 tahun Rasulullah sudah meninggalkan Makkah, tidak pernah lagi melihatnya wala. Makkah adalah negerinya, tempat di mana dibesarkannya, tempat di mana dilahirkannya, kenangan bersama istri yang dicintainya Khadijah di Makkah, kenangan berdakwah di awal-awal susah payahnya di Makkah, semua segala sesuatu di Makkah. Rasulullah sangat rindu untuk masuk ke Makkah. Makanya sekali ada mimpi, Rasulullah langsung merespon. Kita buktikan mimpi ini. Dikumpulkanlah para sahabat, berangkat. Rasulullah pun mengajak siapa? Ahlul Bawadi, Ahlul A'rab, orang-orang Arab yang di pedalaman, diundang mereka. Ayo kita berangkat bareng. Ini umrah bersama Nabi alaihi afdhalus salati wassalam. Sangat mulia. Sahabat bersemangat untuk berangkat. Makanya dikatakan dalam riwayatnya Jabir, Rasulullah itu membawa 1.500. Ya. Yang biasa umrah melihat waktu itu jemaah kita 200 itu udah banyak banget. Ini Rasulullah mimpin 1.500. Dalam riwayat yang lain 1.400, berarti mendekati itu. Semuanya ada sahabat-sahabat Nabi, serta sebagian bawa istri. Nabi juga membawa istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha warḍah. Nanti Ummu Salamah ini memiliki jasa yang luar biasa dalam satu peristiwa, nanti kita akan lihat. Maka Rasulullah membawa para sahabat, dan Rasulullah membawa 70 ekor unta. Rasulullah membawa 70 ekor unta. Untuk apa? Untuk haji.
Nah ini juga satu pembahasan yang orang kadang lewat. Kita udah berulang-ulang umroh ya. Mungkin di sini ada yang berapa kali umroh. Pernah nggak tergambarkan umroh itu juga ada sunnahnya, itu adalah melakukan pemotongan hewan yang dikenal dengan haji, yang biasa dipotong ketika haji. Kalau haji kan jelas ya, orang kalau haji itu namanya al-hadi, memotong hewan kambing ataupun yang lainnya ya, an'am, kambing, sapi ataupun unta, tapi biasanya yang tersedia adalah kambing. Ini kalau haji. Sekarang ini umroh. Ya. Hukumnya memang sunnah. Disebutkan ulama Syafi'i rahimahullah ta'ala terkhusus hukumnya sunnah. Tapi hampir yang saya ketahui, hampir ya rata-rata umroh nggak melakukan itu. Saya nggak tahu apakah karena meyakini tidak disunahkan atau meyakini yang lain, Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini, Rasulullah umroh membawa haji 70 ekor onta yang akan rencananya akan disembelih setelah selesai melaksanakan ibadah umrah. Onta-onta dan membawa dari 1.400 atau 1.500 dengan periwayatan yang ada dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah juga mengundang tadi orang-orang Arab yang di pedalaman. Kita harus melihat kondisi Rasulullah dan para sahabat yang mereka sama-sama nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini kan masih mencekam peperangan antara Rasulullah dan tentaranya para sahabat mereka di Madinah, dan peperangan senior-senior Quraisy dan bala tentara serta sekutunya di Makkah. Belum ada perdamaian, belum ada apa-apa. Tiba-tiba Nabi memutuskan kita masuk ke Makkah. Dan Rasulullah sama sekali tidak ada niat untuk perang. Kan beda. Kita Makkah, kita habisi, kita perang, lalu kita umroh. Enggak begitu. Rasulullah murni akan melaksanakan ibadah umroh. Sehingga disebutkan dari sejarah Rasulullah nggak bawa senjata. Senjatanya hanya pedang. Pedang itu senjata biasa. Pedang itu senjata bawaan orang biasa. Apalagi zaman dulu. Hanya itu saja. Tidak menggunakan pakaian perang, tombak, panah, macam-macam. Hanya peralatan yang perlu untuk keamanan lah. Kalaupun ada bawa panah ya sewajarnya aja untuk berburu apa. Tapi perlengkapan perang nggak dibawa. Karena memang tujuannya untuk umroh. Tujuannya memang untuk umroh. Maka akhirnya Rasulullah SAW keluar, menunggu orang-orang Arab ini yang pedalaman ini datang. Tapi yang menjadi masalah, kita harus melihat kondisi. Kalau para sahabat mentalnya sudah dapat, siap, penuh dengan keimanan, penuh dengan taslim, menyerahkan diri kepada Nabi. Nabi perintah ya berangkat kita. Tapi orang-orang Arab yang di pedalaman ini, yang kesehariannya tidak bersama Nabi, mereka para sahabat Nabi juga, tapi mereka hanya beriman kemudian pulang, hanya belajar hal-hal yang dasar dalam agama, kemudian dia tinggal di pedalaman, tidak pernah bersama Nabi. Tentu keimanannya berbeda. Bahkan sebagian mereka orang-orang munafik, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab itu sebagiannya itu lebih parah kekufuran dan lebih parah kenifakan, kemunafikan. Makanya Rasulullah mengundang mereka. Allah gambarkan apa yang mereka katakan di dalam surat Al-Fatih. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka akan mengatakan kepadamu ya Muhammad, orang-orang Arab ini, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Alasan ini alasan yang sama sering mungkin di antara kita. Ini alasan orang Arab atau orang-orang pedalaman yang sebagian mereka orang munafik memang untuk tidak mengikuti umroh bersama Nabi. Dan Nabi mengajak mereka. Kata mereka apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami tersibukkan dengan urusan keluarga kami dan harta-harta kami. Ya, coba kita bercermin. Di saat kita dipanggil, di saat kita diajak dalam hal-hal kebaikan, apa sebagian jawaban kita?
Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Begitu. Kami tersibukkan dengan urusan keluarga kami dan urusan bisnis kami, harta kami. Itu siapa yang mengatakan? Ini. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang yang tidak ikut serta beserta dirimu ya Nabi dalam perjalanan umrah ini, apa yang akan mereka katakan? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami tersibukkan dengan urusan keluarga kami, ada urusan keluarga, ada urusan bisnis. Enggak sampai di situ aja. Ini hebatnya mereka. Sebagian kita enggak sehebat mereka, bahkan mungkin mereka fastaghfir lana, tolonglah mintakan ampun untuk kami. Dah begitu ya. Fastaghfir lana, mintakan ampun untuk kami. Kata Allah Azza wa Jalla membantah mereka, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu kan ngomong aja, hati mereka mendustakan mereka. Enggak ada sibuk dengan keluarga, sibuk dengan harta. Begitu juga kan kita sebagian beralasan diajak kajian atau diajak ada aktivitas kebaikan. Oh afwan, maaf ini ada kesibukan keluarga, ada kesibukan bisnis, ada dan seterusnya. Ada 1001 alasan untuk tidak melaksanakan. Tapi untuk melaksanakan kebaikan hanya ada satu alasan, tekad yang kuat. Dan selesai. Kalau nggak mau melaksanakan kebaikan itu, syaitan akan hadirkan 1001 alasan. Oh ada ini, dan seterusnya, begitu caranya. Ini sama yang terjadi. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kan benar, alasan ini benar. Oh kita nggak bisa karena ada urusan keluarga, ada urusan bisnis. Allah mendustakan mereka. Kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya ngomong aja, omong kosong itu. Hati mereka tahu kalau mereka tidak itu semua, nggak ada alasan itu semua. Makanya Allah Azza wa Jalla membantah, mengancam mereka. Kata Allah, qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Katakan kepada mereka, siapa yang bisa menghalangi Allah? Siapa yang bisa menghalangi Allah, menghentikan Allah ketika Allah menginginkan keburukan atau menginginkan kebaikan bagi kalian? Gak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah, mencegah Allah jikalau Allah menginginkan kebaikan ataupun keburukan. Keburukan ataupun kebaikan. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Bahkan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan itu, detailnya Allah mengetahui. Jadi kalian berdusta percuma sebenarnya. Ini kan berat ya, kita nggak bisa tergambar. Coba deh sekarang kita bayangkan, kita ini sedang menghadapi Nabi, orang yang selalu diberi wahyu oleh Allah. Pernahkah kalau seandainya kita bertemu Nabi, pernahkah terpikir dalam saya mau membohongi Nabi? Membohongi Nabi itu sama aja kita menjerumuskan dalam kecelakaan yang besar. Karena kalaulah kita berhasil membohongi Nabi, seketika Jibril akan datang mengatakan itu bohong. Selesai. Kalau kita membohongi orang bisa aja, siapapun. Ini masalahnya kita membohongi Nabi berat. Gak mungkin Nabi tidak tahu. Jibril akan memberitahu. Makanya didustakan. Bal kana Allahu bima ta'malun. Bal dhanantum an la yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura. Jadi sebenarnya alasan kalian itu bukan karena kalian ada kesibukan, tapi sebenarnya alasan kalian itu kalian sudah menganggap bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman itu gak akan balik ketemu keluarganya, mati mereka. Akan terjadi pembantaian besar-besaran. Itu yang kalian anggap, itu prasangka kalian, sehingga kalian gak boleh ketemu orang Nabi. Allah menyebutkan ini, mengeluarkan isi hati mereka yang mereka simpan. Ini monasau atau ini adalah prasangka yang buruk, dan kalian adalah orang-orang yang celaka. Ya, makanya
Kadang kita nggak habis pikir ya, kok ada ya orang-orang di zaman Nabi begitu ya. Yang dihadapi ini bukan orang biasa. Bisa ya mereka itu dusta kepada Nabi. Bisa ya mereka itu meragukan. Padahal 6 tahun Nabi ini menang. 6 tahun Nabi ini selalu mendapat posisi kemenangan. Kalaulah ada cobaan, tapi kembali lagi Nabi jaya, kembali lagi Nabi menang. Tapi ternyata giliran begitu manusiawinya dia muncul. Apa iya? Bahkan mereka prasangka mereka, bal dhanantum alla yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Mereka ini Rasul, orang-orang beriman tidak akan pernah kembali ke keluarga mereka. Sekali mereka keluar dari Madinah, habis. Yang dilawan Quraisy. Dia datang ke Madinah saja dengan jumlah 12.000, 10.000 sekian. Ini cuma 1.500, dikepung 10.000 ya habis, nggak ada artinya. 1:10, besar. Tapi tentu berbeda dengan kondisi orang yang beriman, yang bersama Nabi. Apa yang mereka yakini? Karena yang diucapkan Nabi, yang dikatakan Nabi, mereka menganggapnya sebagai wahyu dari Allah. Dan mereka yakin bahwasanya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan mereka. Allah tidak mungkin akan membiarkan mereka begitu saja tanpa pertolongan. Yakin. Bahkan kalaupun mereka harus meninggal, gugur semua di jalan Allah, bukanlah suatu masalah. Itu nanti akan kita lihat tampak kegagahan, keteguhan hati para sahabat ketika dihadapkan dengan kematian. Akan tampak nanti dalam posisi tertentu. Abu Bakar, Umar, para sahabat semua hadapi ya Rasulullah, maju kita, walaupun hanya cuma modal pedang. Kita akan lihat nanti bagaimana para sahabat yang memang tidak ada persiapan mereka mau umroh, bukan mau perang. Maka terjadilah perjalanan. Ya, terjadilah perjalanan pada hari Senin di bulan Dzulqa'dah ini. Rasulullah SAW membawa istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ya, Hind. Ummu Salamah itu namanya Hind, atau bahasa kita Hindun gitu. Soalnya Hindun itu bisa Hindan, bisa Hindin. Nah, tergantung mauqi'uhu fil i'rab, tergantung kondisi dia i'rabnya. Tapi kan kita kenalnya Hindun, padahal dia namanya bukan Hindun. Berbeda ya kalau orang Indonesia Muhammad ya Muhammad datang, Muhammad pergi, Muhammad dipukul, Muhammad terus Muhammad. Kalau dalam bahasa Arab itu kan beda akhir kali katanya. Muhammad itu bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin gitu. Makanya kan ada orang Indonesia namanya Muhammadun gitu. Ada kan ya? Namanya Muhammadun. Sama juga Hindun, padahal Hind. Ha nun dal kalau bahasa Arab. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan subhanallah, Allah pilih Ummu Salamah. Allah enggak pilih yang lain. Karena Allah ingin Rasulullah SAW itu dikuatkan oleh seorang wanita yang tangguh. Berbeda ceritanya mungkin kalau ikut Aisyah. Berbeda ceritanya kalau ikut yang lainnya. Yang diikut sertakan adalah Ummu Salamah, seorang wanita yang tangguh, sangat tangguh. Dari mana kita mengetahui ketangguhan Ummu Salamah dan kekuatan hati Ummu Salamah? Ummu Salamah ini pernah mengalami suatu peristiwa di mana beliau dipisahkan oleh sang suami Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad. Abu Salamah ini saudara sepupunya Nabi dari kalangan Muhajirin. Abu Salamah, Ummu Salamah, sang putra berangkat hijrah. Di penghujung atau di awal perjalanan datang dua kabilah. Satu kabilahnya Abu Salamah menghalangi Abu Salamah untuk berangkat. Dua kabilahnya Ummu Salamah menghalangi Ummu Salamah untuk berangkat. Enggak boleh, di stop. Ummu Salamah karena dia seorang laki-laki, maka dia mengatakan, saya harus berangkat dan saya harus meninggalkan Mekah. Lalu keluarganya Ummu Salamah mengatakan, kalau kau berangkat ya berangkat sendiri aja. Jangan bawa Ummu Salamah dan Ummu Salamah ini keluarga kan. Akhirnya apa terjadi? Terpisahlah kedua orang. Terpisahlah kedua orang. Abu Salamah hijrah
tinggal seorang diri di Madinah, Ummu Salamah tinggal seorang diri di Makkah. Anaknya bagaimana? Jadi rebutan antara keluarga ini dan keluarga ini. Karena secara nasab, ya dia diikuti keluarganya Abu Salamah, bukan Ummu Salamah. Jadi terpisahlah 3 orang ini. Anaknya di keluarganya Abu Salamah, ibunya di keluarga Abu Salamah, dan Abu Salamah di kota Madinah. Sampai akhirnya kemudian Ummu Salamah itu berhijrah. Kemudian wanita setangguh ini ketika kehilangan sang suami yaitu Abu Salamah, berat, sangat berat. Kenapa? Ummu Salamah sama Abu Salamah ini muhajirat, orang berhijrah meninggalkan kota asalnya, melalui proses perpisahan terlebih dahulu. Kemudian yang satu nyusul berikutnya, diikuti anaknya kemudian berikutnya. Perjalanan dukanya ini banyak. Dan Abu Salamah melalui itu bersama dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Maka ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah bersedih. Tapi lihatlah seorang wanita mukminah yang tangguh, yang kuat iman. Ketika dalam posisi bersedih ini, Rasulullah datang mengatakan dan mengajarkan satu doa kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlifni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, itu doanya, Allahumma ajirni atau Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini dan gantikanlah musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Ummu Salamah? Aku berdoa sambil bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ummu Salamah bertanya, jadi sambil mengucapkan doa. Apa yang dikatakan Nabi nggak ditolak. Saya sedang sedih, nggak nanti aja apa ngajarin doanya? Nggak begitu. Ummu Salamah nggak sedang bersedih, tapi tidak ada terucap Ummu Salamah, nanti aja Nabi, kalau saya sudah menenangkan diri, biar doa saya lebih tulus. Nggak ada begitu. Sekali Nabi mengajarkan doa, langsung diucapkan. Sekalipun hatinya bertanya-tanya, emang nggak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Allah hadirkan orang yang 1000 kali nggak ada tandingan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah SAW. Allah nikahkan Ummu Salamah ini dengan Nabi. Jauh bandingannya. Ummu Salamah nggak pernah terbayangkan. Karena dalam musibah itu Abu Salamah segalanya, sudah selesai. Tapi dengan doa yang diajarkan Nabi, Allah hadirkan adalah seorang wanita yang benar-benar tangguh dan mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Allah kabulkan. Allahumma akhlifni khairan minha. Ya Allah, gantikanlah musibahku ini dengan yang lain yang lebih baik. Allah hadirkan Nabi SAW. Ketangguhan Ummu Salamah ini sangat diperlukan dalam sulhul Hudaybiyah nanti. Wanita yang matang, wanita yang matang. Berbeda halnya mungkin Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha orang yang sangat cerdas memang. Tapi bagaimanapun beliau wanita yang masih muda. Wanita yang masih muda. Ummu Salamah pengalaman dia lebih banyak. Termasuk hijrahnya ke Habasyah. Ala kulli hal. Akhirnya Rasulullah membawa Ummu Salamah dan tadi para sahabat yang menjumlah sekitar 1.400 atau 1.500 serta kendaraannya beserta haji tadi 60 onta dari kalangan muhajirin dan ansar, tentunya para sahabat yang diajak Nabi campuran ya, tidak hanya muhajirin aja, tidak hanya ansar saja, tapi semuanya diajak. Baik. Dan tentu masih ada nggak sahabat yang tinggal? Tentu masih ada. Kan nggak mungkin kota Madinah dikosongkan semua. Itu bukan strategi dalam perang. Kosong semua, orang rebut ngambil selesai, nggak punya tempat dan tempatnya di padang pasir di pertengahan jalan. Tapi Rasulullah masih menyisakan beberapa para sahabat untuk menjaga kota Madinah, termasuk diantaranya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta yang masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Al-a'ma di
sini itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia diberi tugas oleh Nabi untuk memimpin sholat selama Nabi tidak ada. Juga di sana juga ada sahabat yang lain, yaitu Numailah bin Abdillah Al-Laythi radhiyallahu taala anhu arda, ditugaskan untuk mengatur kota Madinah selama Nabi tidak ada. Berarti di sana masih ada sebagian sahabat yang memang menghuni kota Madinah. Baik. Rasulullah SAW membawa onta yang jumlah 70. Unik di antara onta yang dibawa adalah onta yang dimiliki Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal di mana posisinya? Posisi Abu Jahal di mana? Dalam posisi ini di Mekah? Enggak, Abu Jahal sudah mati. Abu Jahal kan matinya di mana? Di perang Badar. Abu Jahal sudah enggak ada di sini. Tapi ontanya masih ada, karena kan jadi perampasan perang Badar. Ini salah satu cara untuk menjatuhkan mental dan menghinakan orang Quraisy. Yang dibawa adalah ontanya Abu Jahal untuk dijadikan hadi, sembelihan di Mekah. Maka Rasulullah SAW berjalan sampailah kepada yang kita sebut dengan miqat, tempat di mana orang niat haji ataupun umrah. Miqat makani, kalau orang Madinah itu kan miqatnya Dzul Hulaifah, atau sekarang yang dikenal dengan Abyar Ali. Yang pernah umrah dari Madinah pasti miqatnya di sini. Ya, yang pernah umrah pasti miqatnya di Dzul Hulaifah. Disitulah Nabi persiapan untuk ihram, meniatkan, melakukan amalan sunnah-sunnahkan dan seterusnya. Dalam posisi begini ternyata Nabi mendengar kabar Madinah diserang. Dzul Hulaifah ini lumayan jauh. Jangan gambarkannya sekarang. Kalau sekarang cepat aja naik mobil. Gambarkannya zaman dulu, naik onta, naik kuda, perlu waktu yang nggak bisa langsung seketika. Tiba-tiba datang kabar bahwasanya Madinah diserang. Ini kan pasukannya sudah banyak di bawah Nabi, 1.500. Yang terlihat sedikit. Sisa para wanita, anak-anak kecil. Maka di sini Nabi memutuskan sebagian para sahabat untuk kembali ke Madinah. Sampainya di Madinah ternyata nggak ada penyerangan. Yang mereka dapati apa itu? Yang mereka dapati adalah gerombolan zebra. Dikiranya penyerangan. Gerombolan zebra datang dengan debu yang menaikkan debu gini kan, debu berterbangan kan, dikiranya tentara, pasukan perang. Karena dikira pasukan perang, dikiranya Madinah akan hancur, akan direbut. Ternyata sampai di sana hanya kumpulan gerombolan zebra tadi yang memang lagi lewat di kota Madinah. Di sini ada peristiwa unik, yaitu Abu Qatadah, seorang sahabat Rasulullah SAW. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ardah termasuk di antara orang yang diutuskan Nabi untuk menyelesaikan masalah ini. Dikiranya penyerangan, Abu Qatadah ikut. Dan Abu Qatadah di antara sahabat Nabi yang belum ihram. Jadi yang lain sudah ihram, Abu Qatadah belum. Ketika Abu Qatadah belum, lalu kemudian para sahabat berangkat, ternyata yang didapati adalah tadi gerombolan zebra tadi atau himar wahsy tadi. Mereka kan nggak bisa berburu. Orang yang sudah ihram pun nggak boleh berburu. Kalau Abu Qatadah boleh. Maka Abu Qatadah di sini berburu, dapat satu himar wahsy. Akhirnya disembelih, dimakan sama Abu Qatadah. Kan boleh, Abu Qatadah belum ihram. Diberikan juga kepada para sahabat. Ya, para sahabat ini yang ihram tadi tidak membantu, tidak memberikan isyarat, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada orang ngajak makan, ya boleh-boleh saja. Ini ada kaitannya sama hukum fikih. Jadi kalau dalam posisi ihram kita ketemu orang sedang berburu, kemudian buruan itu dihidangkan kepada kita, kita nggak ada sangkut pautnya, kita tidak
Tapi kalau orang membantu atau dia berburu kan nggak boleh. Orang ihram itu tidak boleh dalam kondisi atau melakukan buruan. Akhirnya Abu Qatadah, maka masih ada sisa. Sisanya ini dibawa sama Nabi. Ya, sisanya ini dibawa sama Nabi, diserahkan kepada Nabi. Kata Nabi, silahkan makan. Maka para sahabat yang ada makan. Ini satu bisa diambil kesimpulan hukum fikihnya bahwa saya bilang itu halal dimakan. Dua, tadi hukumnya orang yang tidak ihram lalu memberikan makanan kepada yang ihram dari hewan yang buruan itu juga boleh, dan orang yang ihram boleh memakannya selama tadi dia tidak membantu atau ikut andil dalam pemburuan tersebut. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Ya, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Tentu dengan jumlah 1.500. Pertanyaannya, akankah membuat Quraisy cemas? Jawabannya jelas. Bisakah Nabi diam-diam? Ya nggak bisa. 1.500 diam-diam gimana? Jumlah besar. Kita diam kalau malam, tetap akan ada yang bocor dari rahasia ini. Dan Nabi pun memang tidak merahasiakan itu. Nabi kenapa tadi mengundang orang-orang Arab itu? Agar memperbanyak rombongan. Kalau semakin rombongannya banyak, Quraisy kan juga mikir-mikir mau melawan. Itu maksudnya Nabi. Jadi Nabi berbeda, kan ada beberapa peristiwa Nabi itu merahasiakan. Ya, untuk penyerangan apa atau melakukan apa itu Nabi merahasiakan, itu ada. Tapi kali ini memang Nabi tidak ada rahasia-rahasia. Nabi mengajak para sahabat dari kalangan Arab bahwa dirinya untuk diajak ikut serta. Tentu sampailah kabar itu kepada Quraisy. Mereka yang bingung. Disinilah Quraisy berdiskusi, berunding, apa solusinya. Yang jelas kita tahu mereka semua sepakat untuk apa? Melarang Nabi masuk kota Makkah. Kalau sampai memperbolehkan, ya benar-benar hina Quraisy. Ini orang yang diusir, tentaranya juga diusir dari Makkah. Hari ini mereka umroh di depan kita nggak bisa lakuin apa-apa, kan hina banget. Maka di sini demi menjaga kedudukan martabat mereka larang. Itu kesepakatan. Untuk melarang dan menghadang ini, mereka mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Makanya ada sebagian qura atau permukiman yang dikumpulkan oleh Quraisy untuk mereka diajak ikut serta dalam menghadang, dalam menghalangi Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi juga dengar bahwasanya Quraisy mempersiapkan bala tentara. Apa yang dilakukan Nabi? Mundur, lanjut. Orang niat kita baik, kalau niat kita mau umroh, kita nggak mau perang. Ya sudah, lanjut saja. Nabi masih yakin dengan keyakinannya akan masuk Makkah dalam kondisi aman. Allah begitu kan? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram. Insyaallah, apa kata Allah? Amin. Dalam kondisi aman. Berarti kan nggak ada perang. Entah gimana caranya, itu urusan Allah, kan gitu. Yang penting kita yakin jalan. Ya, Nabi menjalani. Quraisy sudah persiapan, berdiskusi, persiapan pasukan menghadang dari sisi. Panglimanya disiapkan, Khalid bin Walid waktu itu masih menjadi orang yang kafir musyrik sebelum menjadi sahabat Nabi pada waktu itu. Disiapkan panglima, Abu Sufyan, semuanya pokoknya. Ikrimah bin Abi Jahal, panglima besarnya dihadirkan semua menghadang Nabi. Rasulullah biasa lalu lanjut, nggak perlu kita lanjut. Tapi sudah waktunya ada dulu atau lanjut dulu? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Lalu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah mengumpulkan para sahabat.
Karena mereka sudah mendengar kabar ini juga. Nah, gimana nih? Yang jelas mereka semua lanjut, lanjut ya Rasulullah, lanjut. Tapi kita harus ngatur strategi. Kan lanjut begitu aja, namanya pasrah menuju kematian. Kita harus ngatur strategi. Maka kata Nabi, gimana kalau kita berpisah, kita dibagi kelompok, berkelompok-kelompok. Terus bagaimana? Kelompok-kelompok ini melakukan penyerangan ke rumah-rumah, tidak berhadapan langsung, gerilya. Strategi ini. Dan yang diserang adalah keluarga, bukan para pejuangnya. Jadi menyelinap masuk ke permukiman tadi yang diajak, Al-Ahabish namanya, permukiman yang ada di sekeliling kota Makkah ataupun yang di Makkah. Bagaimana mereka melakukan penyerangan duluan? Kan mereka Quraisy ini sudah memposisikan diri menghadang di satu tempat, mereka kumpul di satu tempat. Nabi pasti dari sini nih masuk. Mereka dipencar aja, dibuat kelompok-kelompok, yang penting dibuat kocar-kacir dulu pasukan sana. Karena otomatis kalau keluarganya yang diserang, rumah mereka yang diserang, mereka kan kembali masing-masing dan Nabi bisa mulus masuk. Tapi apa yang dikatakan para sahabat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kharajta 'amidan li hadzal bait la turidu qatla ahadin wala harba ahad." Ya Rasulullah, engkau kan sengaja keluar dari rumahmu, tidak ada maksud sama sekali untuk perang, tidak ada sama sekali maksud untuk membunuh siapapun. Ya Rasulullah, lanjutkan. Kalau nanti mereka menghadapi kita, ya kita hadapi. Kalau enggak, ya sudah, lanjutkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Ya, dan riwayat lain berkata, "Ya Nabi Allah, innama ji'na mu'tamirin." Kita itu datang untuk melaksanakan umrah. Walam naji nuqatil ahad, dan kita nggak datang untuk perang. Walakin man hala bainana wa bainal bait qatalna. Tapi siapapun yang menghalangi kita dengan Ka'bah, ya kita harus perang. Begitu kata Abu Bakar Siddiq, dan kemudian itu yang diaminkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak memisahkan para sahabat, semuanya menjadi satu bagian, jalan bersama untuk menghadapi Quraisy. Namun ada strategi yang dilakukan Nabi. Ketika Nabi sudah melihat Khalid bin Walid di satu daerah namanya Usfan dengan 200 penunggang kuda, dan di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ini senior, panglima senior dalam Islam. Kemudian di dalam jahiliyah juga mereka senior, orang-orang hebat ini. Ikrimah, Khalid bin Walid ini orang-orang hebat. Tampaklah Khalid bin Walid dari kejauhan, 200 penunggang kuda, posisi Nabi di Usfan. Datang waktu sholat duhur, otomatis apa jawaban Nabi? Nabi melaksanakan sholat duhur. Berapa jumlah jamaahnya? 1.500. Kan tadi 1.400, 1.500 sholat duhur. Apa yang dilihat Khalid ibn Walid? Kan mereka melihat para sahabat sujud, ruku. Pas selesai mereka sholat, baru mereka kepikiran, tadi harusnya kita melakukan penyerangan ya. Subhanallah, Allah tidak hadirkan keinginan mereka itu saat melihat, tapi setelah selesai sholat duhur, baru mereka mikir, oh iya ya, harusnya tadi kita nyerang. Kan lumayan itu, bisa memporak-porandakan jamaah. Orang lagi sujud gitu diserang 200 orang, ya habis dalam kondisi tidak siap. Lalu mereka mengatakan, nanti kita tunggu sholat yang berikutnya. Sholat apa? Sholat asar. Kan dekat aja untuk sholat duhur dan sholat asar. Uniknya di sini, subhanallah, Rasulullah tidak melakukan jamaah. Rasulullah tidak melakukan jamaah. Datang waktu sholat asar dengan gambaran apa yang mereka lakukan? Kita akan melakukan penyerangan di saat mereka sholat. Lalu kemudian Allah menghadirkan tata cara sholat baru. Itu yang disebut dengan salatul khawf, sholat dalam kondisi takut. Ini sebelumnya belum ada. Sholat duhurnya masih normal, sujud ya semua sujud, ruku ya semua ruku, semuanya masih sama. Dalam sholat khawf inilah berubah tata cara sholatnya, yang mereka tidak sangka. Quraisy kan nanti nunggu ruku,
Ternyata Rasulullah rukuk, Rasulullah sujud, sebagian para sahabat tetap berdiri. Karena dibagi jadi dua bagian. Jadi shaf yang pertama atau dua bagian ya. Satu bagian dari sebagian sahabat ini mereka mengikuti rakaat bersama Nabi. Salatnya 2 rakaat bersama Nabi. Sudah, Nabi rukuk, Nabi sujud. Yang shaf bagian belakang enggak begitu. Kalau Nabi sudah sujud, mereka berdiri. Ya, mereka berdiri. Jelas? Nabi sudah, mereka berdiri. Nanti giliran Nabi berdiri, mereka menyempurnakan. Kejar Nabi berdiri lagi. Terus begitu. Karena posisi musuh itu pas di hadapan, pas di arah kiblat. Tentu ini yang mengagetkan. Wa makaru wa makarallah. Disinilah seorang mukmin itu meyakini itu. Mereka membuat makar, sudah siap di bulat. Ternyata jika mereka sujud, yang di belakang masih banyak ratusan. Mereka berdiri siap siaga. Jadi gagal rencana mereka. Rencana mereka gagal. Setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan perjalanan yang berbeda dari normalnya, perjalanan menuju Mekah? Rasulullah mencari jalur lain. Jadi berat. Jangan seperti zaman kita. Zaman kita aman aja, di GPS ada apa, banyak jalur. Zaman dulu nggak begitu. Makanya Nabi meminta siapa nih juru yang menunjukkan jalannya. Akhirnya ada sebagian sahabat yang memberanikan diri untuk menunjukkan jalan melalui jalur lain, jalan yang berbeda. Tapi ternyata jalan yang dilaluinya adalah jalan yang terjal, berat. Karena kalau mau enak ya jalan yang biasa. Dilaluilah jalan yang terjal itu. Sampailah Rasulullah ke satu lembah yang disebut dengan Hudaybiyah, karena di situ ada sumur yang disebut dengan sumur Hudaybiyah. Sumur Hudaybiyah ini satu sebenarnya, tapi kemudian lembah itu semua atau daerah itu semua disebut dengan Al-Hudaybiyah. Disinilah kemudian Rasulullah melakukan camp. Karena apa? Karena ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah ini, tiba-tiba ontanya Al-Qaswa, ontanya Nabi ada punya nama, namanya Al-Qaswa, tiba-tiba duduk. Kamu jangan. Para sahabat membangunkan Al-Qaswa, kan mereka mau jalan terus, mau lanjut ke Makkah, mau umroh. Ini bukan tempat yang mereka rencanakan untuk tinggal. Ini hanya Hudaybiyah, ini tempat mau lewat aja. Tapi ternyata Al-Qaswa itu duduk dan gak mau dibangun. Kata Nabi, ini bukan bagian dari kebiasaannya, tapi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melanjutkan perjalanan. Adalah yang menghalangi tentara gajah untuk melanjutkan perjalanan ke Makkah. Maksudnya Allah. Yang membuat Al-Qaswa ini duduk itu Allah. Sebagaimana yang membuat siapa? Tentara gajah itu dan gajah itu. Kan kita mengenal Abraha, ketika mau mendekati Makkah, gajahnya tak mau jalan. Ya, di surat Al-Fil itu kisahnya kan Abraha dan para tentaranya membawa gajah yang banyak sampai mendekati kota Makkah, gajahnya tak mau ada yang jalan, dipaksa nggak jalan, duduk semua di tempat. Siapa yang membuatnya duduk? Allah. Sama juga Al-Qaswa, siapa yang membuatnya duduk? Allah. Karena Allah ingin menjadikan, menetapkan suatu peristiwa di sini. Maka Allah pasrah, semuanya dia. Namun Nabi SAW memaksa Al-Qaswa untuk jalan, tapi bukan untuk melanjutkan ke Makkah. Inilah Nabi SAW menyadari Qaswa ini dia diperintahkan Allah untuk tetap tinggal, artinya jangan melanjutkan ke Makkah. Kalau mau melanjutkan, pilih tempat lain untuk istirahat, menentukan, bolehlah. Akhirnya Rasulullah memaksa Qaswa dan Qaswa mau. Dan Nabi tidak melanjutkan perjalanan kota Makkah, melainkan Nabi mencari sumber air. Karena jumlah 1.500 butuh sumber air.
Karena akan tinggal di situ entah berapa lama tinggalnya kan nggak diketahui. Maka Rasulullah mendapatkan satu sumber air, namun sangat disayangkan air ini tidak mencukupi tentara Nabi yang jumlahnya 1.400-1.500. Sumurnya habis. Jangan bayangkan sumurnya seperti sumur di Indonesia ya, Masya Allah, limpah air. Ini sumur di negara Arab, padang pasir, tandus. Maka sekali di situ para sahabat menggunakan dengan jumlah 1.500, habislah air. Lalu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka bersama Nabi selama berhari-hari dalam kondisi air tidak ada? Itulah yang akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ya, kan biar seru begitu ya. Kan yang bapak-bapak atau ibu biasa nonton sinetron kan begitu ya, bersambung gitu. Nah nanti kalau sudah selesai ceritanya nggak datang lagi ke kajian. Ya, itulah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bagaimana Nabi, berapa lama Nabi tinggal tanpa air, tanpa sumur. Di sana ada mukjizat yang akan Allah hadirkan. Dan bagaimana nanti, apakah Nabi berhasil masuk ke Masjidil Haram atau tidak? Apa saja perjanjian yang akan disepakati oleh dua belah pihak? Ini perjanjian sebenarnya kemenangan atau kekalahan? Apa yang akan dikatakan Umar, protesnya Umar? Apa yang dilakukan para sahabat sampai satu dengan lain melukai di antara mereka? Ini para sahabat nanti ada peristiwa satu sama lain saling melukai. Hebat sekali peristiwa ini. Satu sama yang lain saling melukai. Peristiwa apa itu? Dan apa jasanya Ummu Salamah dalam keputusan tadi? Kita lihat atau kita simak nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah azza wajal. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.